Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan akademia? Kembali lagi kita di video kali ini. Saya mau melanjutkan mengenai teori belajar sibernetik, tetapi video ini akan berfokus kepada teori apakah teorinya. Kita akan membahas secara singkat teori menurut Landa serta Pas dan Scott. Landa itu adalah salah satu dari pengikut teori belajar sibernetik seperti di video yang lalu sudah saya sampaikan bahwa penekanan sibernetik itu adalah pada proses, bukan pada proses belajarnya, tetapi lebih kepada proses berpikirnya. Kalau kita lihat lebih lanjut, Landa membedakan proses berpikir itu menjadi dua hal, yaitu proses berpikir algoritmi, secara artinya bahwa proses berpikirnya sistematis, tahap demi tahap, linier, konvergen, lurus, dan menuju ke satu tujuan tertentu. Sedangkan kalau heuristik, cara berpikirnya adalah divergen serta menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Jika kita lihat pada proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang mau kita pelajari atau masalah yang hendak dipecahkan itu diketahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Sehingga materi pelajaran itu tentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, linier, dan sekuensial, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Menurut kedua proses berpikir ini sebetulnya sudah sangat terlihat bahwa ya memang tidak bisa kita bedakan secara pasti, tetapi materi pelajaran yang membutuhkan proses berpikir algoritmi itu adalah materi pembelajaran yang memiliki kompetensi itu tingkat rendah sampai pada medium atau kita katakan low order thinking skill dan medium order thinking skill, LOTS dan MOTS, sedangkan proses berpikir heuristik itu digunakan untuk materi-materi pembelajaran yang kompetensinya dituntut mengarah dari MOTS atau medium order thinking skill mengarah kepada HOTS atau higher order thinking skill. Ini karena terlihat dari cara berpikirnya, yang satu konvergen, yang satu itu adalah divergen. Misalkan saja agar siswa mampu memahami suatu rumus matematika, mungkin akan lebih efektif jika presentasi informasi tentang rumus tersebut disajikan secara algoritmik. Tidak mungkin kalau kita ingin siswa itu memahami sebuah rumus matematika, tapi kita berikan materi yang sifatnya itu adalah divergen. Meskipun nanti setelah kita memberikan teori tentang rumus matematika dan siswa itu mampu menghafal ya atau mampu mengingat mengenai rumus matematika yang sudah diajarkan, tahap berikutnya kita bisa beralih ke proses berpikir heuristik, di mana kita memberikan satu soal kasus tertentu untuk pemecahan masalah. Kenapa rumus matematika itu harus disajikan secara algoritmik? Karena suatu rumus matematika biasanya akan mengikuti aturan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke satu target tertentu. Namun, untuk memahami makna suatu konsep yang lebih luas dan banyak mengandung interpretasi, ya, misalkan kalau ada konsep-konsep seperti konsep demokrasi, akan lebih baik jika proses berpikir siswa dibimbing ke arah yang menyebar. Jadi anak-anak diberikan tentang seperti apa sih demokrasi, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, bagaimana proses penyelenggaraan dan sebagainya. Ya, karena biasanya ketika mereka itu diajarkan tentang konsep demokrasi tidak dibuat secara algoritmik tetapi dibuat secara heuristik, harapannya pemahaman siswa terhadap konsep demokrasi itu menjadi tidak tunggal, ya, menjadi tidak monoton, tidak dogmatik atau tidak linier. Dan lain halnya juga ketika kita mau mengajarkan mengenai konsep dasar kepada siswa, itu memang proses berpikir yang diajarkan itu pasti adalah algoritmik.
Kalau Anda sudah melihat video saya terkait tentang discovery, tentang inquiry, semuanya sepakat bahwa di tahap awal kita harus pemberian konsep dasar. Untuk menanamkan sebuah konsep dasar, kita bisa menggunakannya itu adalah proses berpikir algoritmik. Artinya sistematis, tahap demi tahap, linier, baru kemudian tahap berikutnya kita menuntut siswa untuk mampu menyebarluaskan membuat mapping terhadap konsep-konsep yang sudah diajarkan melalui proses berpikir heuristik. Kira-kira demikian untuk konsep berpikir menurut Landa. Saya jelaskan secara singkat dan mudah-mudahan dapat Anda pahami dengan baik. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.